Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1098 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Akhirnya terungkap siapa yang menyerang kelompok pasukan revolusioner bagian timur yang dikomandoi oleh Genie. Tak hanya itu, sosok tak terduga tersebut juga berhasil menangkap Genie. Siapakah sosok tak terduga itu sebenarnya? Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Pada akhir One Piece Chapter 1097, Dragon diperlihatkan terkejut ketika mendengar kabar mengenai Genie yang berhasil ditangkap. Para anggota revolusioner menceritakan jika penyerangan itu terjadi secara tiba-tiba. Namun entah kenapa hanya Genie saja yang ditangkap dan kroco pasukan revolusi dibiarkan melarikan diri. Pasti penyerangan dan penculikan Genie sudah direncanakan dengan sangat matang. Dan pastinya terdapat udang di balik bakwan atas insiden tersebut. Genie diculik untuk dijadikan sebagai alat tawar-menawar yang dilakukan oleh pemerintah dunia untuk pasukan revolusioner. Namun sebenarnya bukan sosok Dragon lah yang mereka incar. Akan tetapi sosok Bartholomew Kuma. Ingat perkataan Saturn pada One Piece Chapter 1056. Jika hidup dan matinya ras Buccaneer sudah ditakdirkan untuk menjadi budak, bahkan mereka harus dimusnahkan dari dunia ini. Dan yang bertanggung jawab atas penyerangan dan penangkapan Genie adalah Admiral Akainu atas perintah dari Gorosei Saturn. Akainu diperlihatkan memiliki hubungan terselubung antara Bonnie dan juga Kuma, di mana Akainu yang turun tangan langsung ketika mendapatkan informasi mengenai penangkapan Jewelry Bonnie oleh Kurohige. Kemudian pada One Piece Chapter 595, Bonnie menyalahkan Akainu atas segala hal yang terjadi pada Kuma, ayahnya. Namun pada One Piece Chapter 1052, melalui flashback Akainu, Oda menjelaskan jika Kuma mau dijadikan sebagai cyborg atas kemauannya sendiri. Selain itu, pada chapter yang sama, Akainu mencoba berinteraksi dengan Kuma meskipun Akainu sadar jika Kuma sudah menjadi seperti mayat hidup karena sudah tak memiliki akal dan juga pikiran. Pernyataan Akainu terhadap Kuma sangat bertolak belakang dengan apa yang diketahui oleh Bonnie mengenai Kuma, di mana pada One Piece Chapter 1064, dia berkata jika ayahnya tak mungkin bekerja sama dengan Angkatan Laut karena Kuma sangat membenci pemerintah dunia. Sudah pasti alasan yang menyebabkan Kuma bersedia menerima tawaran untuk menjadi bahan kloningan pasifista sekaligus dijadikan sebagai cyborg tak lain dan tak bukan adalah Genie. Kuma sangat mencintai Genie dan Genie lah yang membuat Kuma bahagia. Sampai-sampai dia rela tak mau menikahinya karena takut Genie akan bernasib sama seperti orang tuanya dan berakhir menjadi tidak bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Genie sehingga Kuma mau merelakan dirinya untuk dijadikan cyborg hingga kesadarannya hilang sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan Bonnie? Meskipun dalam kolom SBS volume ke-68, Oda mengatakan jika Bonnie berumur 24 tahun, namun Oda memberikan disclaimer mengenai umur Bonnie yang masih perkiraan saja karena buah iblis yang dimilikinya. Saat Kuma dan Genie bergabung dengan pasukan revolusi, seharusnya Bonnie sudah berumur 2 tahun. Tapi Oda tak menggambarkannya, apalagi Vegapunk, Kizaru dan Saturn mengatakan Bonnie masihlah seorang gadis kecil. Informasi yang sangat dan membagongkan memang. Banyak para player berteori jika Bonnie adalah hasil kloningan dari Genie, dan sepertinya itu benar. Satu petunjuk besar akan hal itu sudah digambarkan oleh Oda pada One Piece Chapter 1072, di mana diperlihatkan sebuah jurnal yang ditulis oleh Dr. Vegapunk mengenai kloningan, dan sosok yang diperlihatkan di sana adalah Bonnie dalam wujud bocilnya. Bonnie juga pernah berkata bahwa dia sempat menghabiskan waktu di Pulau Egghead ketika masih menjadi bocil FF. Berbicara mengenai kloningan tak lengkap jika tidak kembali melihat One Piece Chapter 840 yang berjudul Topeng Besi, di mana konsep dari kloningan pertama kali disebutkan dalam cerita One Piece. Dan tebak siapa yang berada dalam cover pada chapter tersebut? Bartholomew Kuma yang sedang menyantap madu. Chapter 840 yang berjudul Topeng Besi merujuk pada Sanji yang dikucilkan di dalam kastil. Judge melakukan hal itu untuk menganggap Sanji tak pernah dilahirkan. Si topeng besi sebenarnya berasal dari sejarah Prancis saat kekuasaan dari Raja Louis ke-14
di mana terdapat seorang pria dengan topeng besi yang menjadi tahanan dan tidak teridentifikasi siapakah sosoknya yang sebenarnya. Si topeng besi itu dipenjara di Bastille. Bastille merupakan kota yang sangat terkenal ketika terjadinya revolusi di Perancis. Kita sudah menjurus ke arah revolusi nih. Dan sepertinya Ginny juga ada hubungannya dengan topeng besi itu. Ingat, jika Akainu sudah bertindak, pasti dia akan menyerang secara barbar. Sepertinya saat Ginny bertarung melawan Akainu, sebelah kepalanya menghilang. Sama seperti yang terjadi pada Kuma dalam One Piece Chapter 1052, dan juga Shirohige pada One Piece Chapter 575. Karena luka tersebut, Ginny terpaksa harus ditangani oleh Dr. Vegapunk. Namun kepalanya harus dimodifikasi dengan besi alias menjadi cyborg sebagian, layaknya Franky, agar tetap bisa bertahan hidup. Namun karena luka fatal di kepalanya, Ginny berada dalam keadaan koma. Mungkin kondisinya mirip seperti Rusian, istri dari Senior Pink. Vegapunk menjanjikan Ginny terlahir kembali menjadi Bonnie. Itulah mengapa Kuma bersedia untuk dijadikan sebagai bahan penelitian pemerintah dunia. Jika kalian sadari, Oda sudah membuat foreshadowing mengenai hilangnya sebagian kepala dari Ginny dari Jolly Roger milik bajak laut Bonnie, di mana terlihat sebagian wajahnya hilang, bukan? Benar-benar sangat membagongkan. Terdapat satu clue menarik lagi yang diberikan oleh Oda Sensei. Oda terlihat beberapa kali menggunakan keisengan ini. Terdapat suatu kata jika kanjinya dibalik, maka akan menghasilkan kata yang berbeda dan memiliki koneksi dengan kata sebelumnya. Contoh kata nikah, dan jika kanjinya dibalik, maka kita akan mendapatkan kata kani yang berarti kepiting. Aquano diawali dengan memperlihatkan Luffy dengan kani alias kepiting, dan Aquano diakhiri dengan Luffy dengan wujud nikahnya. Lalu bagaimana dengan kata Ginny? Jika kanjinya dibalik, akan didapatkan kata Niji. Kita kembali pada One Piece Chapter 840. Ada Niji di chapter 840, dan apa yang dilakukan oleh Niji? Dia menghajar wajah seorang pelayan wanita. Jika kalian sadari, wajah wanita itu sangat mirip dengan Ginny, plus Oda menggambarkan jerawat di pipinya. Nama pelayan tersebut adalah Cosette, nama yang sama dari karakter fiksi dalam novel Perancis, Les Miserables, yang mengambil latar saat revolusi di Perancis terjadi. Apakah semua ini hanyalah kebetulan yang sangat membagongkan? Tentu saja tidak. Oda pasti sudah merencanakan semuanya. Bukti nyata jika Bonnie adalah hasil kloningan dari Ginny adalah pada One Piece Chapter 1090, Vegapunk menjelaskan jika sifat seseorang akan terbawa melalui lineage factor mereka saat proses pengkloningan berlangsung. Bonnie memiliki sifat yang rakus sama seperti Ginny. Bahkan julukan Bonnie sama seperti Ginny, yaitu si pemakan besar. Selain itu, mulut kotor Ginny juga dimiliki oleh Bonnie. Pada One Piece Chapter 499, Bonnie berhasil menghalangi Zoro ketika dia ingin menebas Tenryubito. Dan saat itu Bonnie mengatakan Zoro idiot dan tak memiliki otak. Lalu di chapter 555, Bonnie menendang Kurohige sembari mengatakannya babi brewok. Tubuh asli Kuma saat ini sudah berada di ujung kematiannya setelah sebagian kepala dan salah satu kakinya dilelehkan oleh dua Akainu. Konflik antara Akainu dan pasukan revolusi semakin memanas, dan Dragon pasti akan marah besar melihat apa yang sudah Akainu lakukan pada Kuma dan juga Ginny. Oda sedang mempersiapkan hal menarik yang berhubungan dengan keluarga Monkey dan para admiral sebelum masa time skip. Garp bertarung melawan Kuzan, Luffy bertarung melawan Kizaru, dan Oda sedang membangun plot jika Akainu nanti akan berhadapan dengan Monkey D. Dragon. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos Nakama, itulah video teori mengenai Genie, Bonnie, Kuma, dan juga Dragon. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.